Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmatnya saya dapat membuat presentasi video pada pagi hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Krisna Taufik Darmawan MS selaku dosen pengampu sistem informasi manajemen perbankan syariah. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu sebutkan definisi sistem informasi menurut para ahli. Jadi menurut Leitch pada tahun 2011, sistem informasi adalah suatu sistem yang terdapat di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelola transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Lalu pertanyaan kedua, sebutkan ciri-ciri khusus bidang sistem informasi manajemen. Jadi, Baskerville dan Myers berargumentasi bahwa sistem informasi manajemen sudah saatnya menjadi sebuah disiplin ilmu yang secara mandiri. Davis menawarkan konsensus bahwa setidaknya terdapat 5 aspek yang dapat dikategorikan sebagai ciri khusus bidang sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu proses manajemen, seperti perancangan strategis, pengelolaan fungsi, sistem informasi, dan seterusnya. Lalu yang kedua, proses pengembangan, seperti manajemen proyek pengembangan sistem, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, konsep pengembangan seperti konsep sosioteknikal, konsep kualitas, dan seterusnya. Lalu yang keempat, representasi seperti sistem basis data, pengkodean program, dan yang terakhir yaitu sistem aplikasi seperti knowledge management, executive system, dan seterusnya. Sebagai dasar pengetahuan, informasi adalah kumpulan dari data yang diolah sehingga menjadi suatu yang berarti dan bermanfaat. Sedang data dan fakta-fakta, angka-angka, atau statistik-statistik yang daripadanya dapat menghasilkan kesimpulan. Kedepannya, informasi-informasi yang terkumpul dapat diolah menjadi sebuah pengetahuan baru. Lalu yang ketiga, apa fungsi teknologi informasi? Terdapat 6 fungsi teknologi informasi, yaitu yang pertama, fungsi teknologi informasi sebagai penangkap atau capture. Lalu yang kedua, fungsi teknologi informasi sebagai pengolah atau processing. Fungsi teknologi informasi ini mengkomplikasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Mengolah atau memproses data, memasukkan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan dan pemrosesan data dapat berupa konversi atau pengubahan data ke bentuk lain, analisis kondisi atau perhitungan, kalkulasi, sintesis, penggabungan segala bentuk data dan informasi. Lalu yang ketiga ada fungsi teknologi informasi sebagai menghasilkan atau generation. Fungsi informasi ini menghasilkan, mengorganisasi informasi ke dalam bentuk yang berguna, misalnya laporan, tabel, grafik, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada fungsi teknologi informasi sebagai penyimpanan atau storage. Fungsi teknologi informasi ini merekam dan menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya disimpan ke hard disk, tape, disket, CD, atau yang lain. Lalu yang kelima ada fungsi teknologi informasi sebagai pencari kembali atau retrieval. Fungsi teknologi informasi ini menelusuri, mendapatkan kembali informasi, atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan, misalnya mencari supplier yang sudah lunas dan sebagainya. Lalu yang keenam atau yang terakhir
terakhir itu ada fungsi teknologi informasi sebagai transmisi atau transmission. Fungsi teknologi ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya saja mengirimkan data penjualan dari user A ke user lainnya. Lalu pertanyaan yang keempat yaitu apa saja resiko usaha perbankan? Ada 10 resiko. Yang pertama resiko kredit. Resiko kredit ini akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Lalu ada resiko pasar. Resiko ini pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Lalu yang ketiga ada resiko likuiditas. Risiko ini akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuiditas. Lalu yang keempat ada resiko operasional. Resiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai. Lalu ada resiko hukum. Resiko akibat tuntutan hukum, kelemahan aspek juridis. Hukum timbul antara lain karena ketidakadaan peraturan undang-undangan. Lalu yang keenam ada resiko reputasi, yaitu resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Lalu yang ketujuh ada resiko strategik. Resiko ini akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Lalu yang kedelapan ada resiko kepatuhan. Resiko akibat bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. Lalu yang kesembilan ada resiko imbal balik. Resiko imbal balik atau rate of return rise itu akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Lalu yang terakhir yang ke-10 ada resiko investasi. Resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Lalu pertanyaan yang kelima yaitu apakah teknologi blockchain aman? Jadi menurut yang saya tahu atau yang saya baca, teknologi blockchain ini aman karena blockchain dilengkapi dengan keunggulan enkripsi dengan kriptografi sehingga keamanan transaksi bukan menjadi masalah. Dengan menggunakan kriptografi, histori transaksi tidak bisa diubah karena sudah terenkripsi sehingga dapat meminimalisir tindak penipuan. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ke-6 yaitu apa itu teknologi informasi? Jadi teknologi informasi itu adalah suatu studi, rancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer. Terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Teknologi informasi tidak hanya penting sebagai alat komunikasi via elektronik saja, melainkan merupakan perangkat penting yang seharusnya dimiliki dalam bisnis sebagai sarana untuk berkoordinasi dan pengarsipan dokumen-dokumen penting. Teknologi informasi diterapkan guna untuk mengelola informasi yang pada saat ini menjadi salah satu bagian penting karena meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi. Perlunya waktu tanggap atau respon time yang lebih cepat, tekanan akibat dari persaingan bisnis. Pertanyaan yang ke-6 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan business expansion. Jadi ekspansi bisnis atau business expansion adalah usaha perusahaan untuk menumbuhkan ukuran bisnis. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan skala operasi sehingga
banyak uang untuk memegang saham perusahaan. Lalu yang kedelapan, pertanyaan yaitu jelaskan secara singkat perkembangan teknologi informasi di dunia perbankan. Jadi dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Seperti yang pertama, adanya transaksi berupa transfer uang via mobile maupun via teller. Lalu yang kedua, adanya ATM atau auto teller machine, pengambilan uang secara cash secara 24 jam. Lalu yang ketiga, ada penggunaan database di bank-bank. Yang keempat, ada sinkronisasi data-data pada kantor cabang dengan kantor pusat bank. Nah, dengan adanya jaringan komputer hubungan atau komunikasi kita pada klien ini menjadi lebih hemat, efisien dan cepat. Contohnya email atau telekonferensi. Sedangkan di rumah dapat berkomunikasi dengan pengguna lain untuk menjalin silaturahmi atau chatting. Sebagai hiburan dapat digunakan untuk bermain game online, sharing file. Apabila kita mempunyai lebih dari satu komputer, kita bisa terhubung dengan internet melalui satu jaringan. Contohnya seperti di warnet atau rumah yang memiliki banyak kamar dan terdapat setiap komputer di dalamnya. Pada dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Seperti halnya pelayanan electronic transaction atau e-banking melalui ATM, phone banking, dan internet banking misalnya merupakan bentuk-bentuk baru dari pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi yang didasarkan pada teknologi. Lalu yang kesembilan, sebutkan ciri-ciri informasi dan keterkaitan teknologi komunikasi perbankan. Jadi yang pertama itu memudahkan pekerjaan manusia dalam berkomunikasi, yang kedua menghemat tenaga manusia, yang ketiga efisien sekaligus efektif dalam mengoperasikannya, yang keempat memberikan hasil yang maksimal, yang kelima adanya fitur-fitur baru pada alat komunikasi, yang keenam komponen teknologinya rumit dan mahal, lalu yang ketujuh fleksibilitas dan praktis, lalu yang kedelapan pembuatan teknologinya sulit dan diciptakan secara teliti, yang kesembilan penyampaian informasi lebih cepat diterima manusia, dan yang terakhir jangkauannya lebih jauh. Lalu yang ke-10, apa yang dimaksud dengan sistem telekomunikasi? Sistem telekomunikasi adalah seluruh unsur atau elemen baik infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi maupun penyelenggara telekomunikasi sehingga komunikasi jarak jauh dapat dilakukan. Pertanyaan yang ke-11 yaitu bagaimana cara menentukan kriteria software komputer perbankan. Nah, jadi kriteria pemilihan software komputer perbankan itu yang baik sesuai dengan kebutuhan bank secara umum, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama, pertimbangannya yaitu kemampuan dokumentasi atau penyimpanan datanya. Yang kedua, keluasan atau flexibility. Yang ketiga, ada sistem keamanan. Yang keempat, ada kemudahan penggunaan atau user friendly. Lalu yang kelima, ada sistem pelaporan atau reporting system. Lalu yang keenam, ada aspek pemeliharaan. Yang ketujuh, ada source code. Lalu yang kedelapan, ada struktur informasi dan hubungan antara subsistem aplikasi bank. Pertanyaan yang ke-12 yaitu sebutkan peralatan-peralatan yang ada dalam suatu jaringan komputer. Yang pertama, ada server. Nah, server ini berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Lalu yang kedua, ada NIC atau Network Interface Card, lalu yang ketiga ada kabel jaringan. Yang keempat ada hub dan switch. Lalu ada router, ada braid, ada modem, ada repeater, dan yang terakhir ada wireless card.
Lalu yang ke-13, jelaskan tentang sistem aplikasi General Ledger. Jadi General Ledger atau buku besar itu catatan akuntansi yang mengkomplikasi setiap transaksi keuangan perusahaan untuk memberikan entry yang akurat untuk laporan keuangan, pembukuan double entry, pembutuhan neraca, dan memastikan bahwa jumlah debitnya sama dengan total kreditnya. Jadi harus balance. Lalu yang pertanyaan terakhir, apa saja tujuan dari pemanfaatan basis data? Jadi tujuannya itu mengkelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti, mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data, mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaruan, dan penghapusan data, menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan yang diinput. Mungkin itu saja pertanyaan serta jawaban yang dapat saya berikan untuk memenuhi ujian tengah semester Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.